Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai, jumpa lagi dengan Budila. Hari ini kita masih belajar tentang pola bilangan. Yang akan kita pelajari kali ini tentang barisan dan deret geometri. Adapun tujuan dari pembelajaran kita kali ini, yang pertama, memahami maksud dari barisan dan deret geometri. Yang kedua, mengenal istilah pada barisan dan deret geometri. Yang ketiga, menentukan suku ke N barisan geometri. Dan yang keempat, menentukan jumlah suku pada barisan geometri. Nah, apa sih barisan geometri itu? Barisan geometri merupakan barisan bilangan yang mempunyai rasio antar sukunya sama. Nah, rasio itu didapat dari suatu suku dibagi suku sebelumnya. Di sini Budila punya dua contoh barisan. Yang pertama, 1, 3, 9, 27, dan seterusnya. Nah, kita lihat ya. Dari 1 ke 3, dia bertambah 2. Dari 3 ke 9, dia bertambah 6. Dari 9 ke 27, dia bertambah 18. Nah, ternyata beda ya. Berarti ini bukan barisan aritmatika. Coba kita lihat, kita cari rasionya. Satu suku dibagi suku sebelumnya. 3 dibagi 1 hasilnya 3. 9 dibagi 3 hasilnya 3. 27 dibagi 9 hasilnya juga 3. Oke, berarti barisan ini merupakan barisan geometri. Nah, coba sekarang kita lihat barisan kedua. 8, 4, 2, 1, 1 per 2, 1 per 4, dan seterusnya. Kita lihat ya. Dari 8 ke 4 berkurang 4. Dari 4 ke 2, 4 ke 2 berkurang 2. Dari 2 ke 1 berkurang 1. Ternyata beda terus ya. Jadi, coba sekarang kita cari rasionya. Dari 4 dibagi 8, hasilnya berapa? 1 per 2. 2 dibagi 4 hasilnya 1 per 2. 1 per 2 dibagi 2, 1 per 2. Nah itu ya, ternyata selanjutnya juga sama. Nah, maka barisan ini adalah barisan geometri, bukan barisan aritmatika ya. Coba kalian pelajari lagi tentang barisan aritmatika. Jadi kalian akan tahu bedanya antara barisan aritmatika dan barisan geometri. Sekarang istilah pada barisan geometri. Ada UN atau suku ke N, kemudian A atau U1 suku pertamanya. Kemudian ada juga R atau rasio. Nah, tadi caranya suatu suku dibagi suku sebelumnya. Contohnya, coba barisan pertama 1, 2, 4, 8, dan seterusnya. Suku pertamanya berapa? Ini ya, yang pertama ya adalah 1. Kemudian rasionya, tadi caranya 2 bagi 1 hasilnya 2. 4 bagi 2, 2 juga. Berarti ini rasionya atau R-nya adalah 2. Kalau Budila tanya U4 berarti suku keempat 1, 2, 3, 4. Nah ini ya, suku keempatnya adalah 8. Coba pada barisan kedua, kita lihat. Suku pertamanya adalah 3. R-nya tadi gimana? Negatif 6 dibagi 3. Diperoleh negatif 2. 12 dibagi negatif 6. Hasilnya negatif 2. Berarti R-nya adalah negatif 2. Coba kalau Budila tanya O3 atau suku ketiga. Berarti kita hitung. 1, 2, 3. Berarti ini ya, suku ketiganya adalah 12. Sekarang kita menentukan suku ke N barisan geometri. Nah, kita gunakan rumus UN sama dengan A kali R pangkat N-1. Nah, kita gunakan rumus ini untuk menentukan suku yang banyak sekali. Itu ya, coba contohnya. Tentukan suku ke-10 dari bilangan berikut. Barisan yang pertama 1, 2, 4, 8, dan seterusnya. Nah ini kalau kita tulis secara manual pasti akan butuh waktu.
Jadi kita gunakan rumusnya saja. Coba nih, suku pertamanya adalah 1, kemudian R-nya dari 2 bagi 1, hasilnya 2. 4 dibagi 2, hasilnya 2, berarti R-nya 2. Kemudian masukkan ke rumus UN sama dengan A kali R pangkat N-1. Di mana N-nya adalah mana? Berapa tadi? N-nya adalah 10. U10 sama dengan A-nya tadi 1 kali R-nya 2. N-nya tadi 10. 2 pangkat 10 dikurangi 1. Oke, kita hitung hasilnya 1 tetap. Berarti 2 pangkat 9. Nah ini 1 kali 2 pangkat 9 berarti artinya 2 pangkat 9 ya, sama ya. Kalau 2 pangkat 9 berarti 2 kali 2 kali 2 sampai 9 kali. Nah ini ya, coba kita lihat 2 nya harus 9 kali. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Oke. Hasilnya adalah 512. Jadi, suku ke-10 dari barisan yang pertama adalah 512. Coba sekarang barisan kedua. A-nya 80. Kita cari R-nya. 40 dibagi 80 hasilnya 1/2. 20 bagi 40 1/2 juga. Berarti R-nya 1/2. Oke. Kita masukkan ke rumus UN sama dengan A kali R pangkat N-1. 10 sama dengan A-nya tadi 80. Kemudian R-nya adalah 1/2. Nah ini Budila beri tanda kurung ya, supaya tahu bahwa yang di dalam kurung ini yang dipangkatkan. Pangkat 10 dikurangi 1. Kita hitung 80-nya tetap kali 1/2 pangkat 9. Oke, 80-nya tetap, kemudian 1 pangkat 9 berarti 1 kali 1 kali 1 sampai 9 kali. Hasilnya tetap 1 ya. Sekarang 2 pangkat 9 tadi artinya 2 kali 2 kali 2 sampai 9 kali. Nah, 2 pangkat 9 tadi hasilnya 512. Sama saja, 80 kali 1 hasilnya 80 dibagi 512. Nah ini kita sederhanakan, sama-sama bisa dibagi 16. Yang di atas diperoleh 5, yang di bawah diperoleh 32. Jadi U10 sama dengan 5/32. Nah itu ya. Jadi suku ke-10 dari barisan yang kedua adalah 5/32. Selanjutnya adalah deret geometri. Deret geometri merupakan penjumlahan dari seluruh suku pada barisan geometri. Rumusnya sama, simbolnya sama seperti deret aritmatika, yaitu Sn. Sn adalah jumlah n suku pertama. Oke, di sini Budila punya barisan geometri ya. Kalau barisan berarti kan 1, 2, 4, 8 dan seterusnya. Kalau deret berarti dijumlahkan 1 tambah 2 tambah 4 tambah 8 dan seterusnya. Contoh yang kedua juga sama. Kalau barisan seperti ini. Kalau deret berarti dijumlahkan. Deret geometri berarti dijumlahkan semuanya. 80 tambah 40 tambah 20 tambah 10 dan seterusnya. Nah, ini berarti deret geometri berasal dari barisan geometri tapi dijumlahkan. Kalau Budila tanya S4 atau jumlah 4 suku pertama, berarti tinggal dijumlahkan 4 suku aja. Suku 1, suku 2, suku ketiga, tambah suku keempat. Karena yang ditanya adalah jumlah 4 suku pertama. Hasilnya 15. Oke, sekarang deret yang kedua. Misal Budila tanya S3 atau jumlah 3 suku pertama. Berarti yang dijumlahkan adalah 3 suku aja. 1, 2, 3. Nah, kita jumlahkan 80 tambah 40 tambah 20 hasilnya 140.
Begitu ya cara mencari deret geometri. Nah, sekarang menentukan deret geometri, kalau yang ditanya itu banyak sekali, di sini Budila punya rumusnya. Yang pertama, Sn sama dengan A kali R pangkat N dikurangi 1 dibagi R kurangi 1. Rumus yang pertama ini digunakan jika R-nya itu lebih dari 1 atau R-nya kurang dari 1. Nah, R lebih dari 1 itu contohnya gimana? Contohnya berarti R-nya itu ya lebih dari 1, misalkan R-nya ketemu 2 atau R-nya 3, R-nya 4 dan seterusnya itu ya. Atau R kurang dari 1. R kurang dari 1 contohnya negatif. Ada negatif 2, negatif 3, negatif 4 dan seterusnya. Berarti kalau menjumpai R seperti ini, berarti kita gunakan rumus yang pertama. Nah, rumus yang kedua, Sn sama dengan A kali 1 min R pangkat N dibagi 1 min R. Ini dipakai jika yang diketahui R-nya itu antara negatif 1 sampai 1. Nah, seperti apa sih R-nya? R-nya antara negatif 1 sampai 1, contohnya itu berarti R-nya pecahan. Mungkin ketemu R-nya itu 1/2 atau R-nya 2/3, bisa jadi R-nya min 1/2 dan seterusnya itu ya. Jadi kalau kita jumpai R-nya pecahan, berarti kita gunakan rumus yang kedua. Sekarang contohnya, tentukan jumlah 10 suku pertama dari barisan 1, 2, 4, 8 dan seterusnya. Nah, kita tulis dulu A-nya. A-nya adalah 1. R-nya berarti berapa? 2 bagi 1 hasilnya 2. 4 bagi 2 hasilnya 2. Oke, berarti R-nya 2. Karena R-nya 2, ini ya, R lebih dari 1, berarti kita gunakan rumus yang atas. Sn sama dengan A kali R pangkat N dikurangi 1 dibagi R kurangi 1. Kita masukkan ke rumusnya. Sama dengan 1 kali 2 pangkat 10. Ini tadi R-nya 2, N-nya 10 dikurangi 1 dibagi 2 kurangi 1. Hasilnya 1 kali 2 pangkat 10 berarti 2-nya dikalikan sebanyak 10. Jadi 2 kali 2 kali 2 sampai 10 ya. Hasilnya 1024. Dikurangi 1 per 1. Sama dengan, nah ini tinggal 1024 dikurangi 1. Hasilnya 1023. Nah, jadi jumlah 10 suku pertama atau S10-nya adalah 1023. Nah, itu ya contoh menentukan deret geometri. Kalau kalian ingin contoh yang lain, coba kalian cari juga ya. Oke, terima kasih sudah belajar dengan Budila hari ini. Sampai jumpa di pertemuan selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.